Ada Renal Kasali, profesor ekonomi dari Universitas Indonesia ini, dibuat dungu oleh Roky Gerung dalam perdebatan karena cenderung menjadi humas pemerintah. Bahkan Renal Kasali lebih sering menyerang pribadi Roky Gerung dengan mengatakan kritik kasar Roky Gerung kepada presiden disebabkan karena ia jarang bercinta. Namun statement sang profesor langsung dibayar lunas oleh Roky Gerung untuk memintanya minum jamu tolak dungu biar tidak dungu. Karena itu yang terjadi, jadi skandal Alan Sokal itu. Jadi Hari skandal. ini bukan orang dungu yang dikelabui, orang-orang pandai, orang-orang yang ibadahnya Asal baik pun usul dari hoax dikelabui. itu, asal usul dari istilah hoax terjadi ketika Alan Sokal menguji kedunguan redaktur dari majalah Social Text. Itu poinnya tuh. Itu pentingnya Anda belajar. Saya supaya kira nggak terlalu referensi dungu harus itu ya. ditingkatkan. Oke. Ketika Anda menggunakan ruang publik, ingat ini adalah ruang kita bersama. Apa yang Anda ucapkan di ruang publik akan dimaknai oleh orang-orang lain dan akan menimbulkan banyak hal yang barangkali tidak pernah Anda duga. Misalnya kata-kata yang sudah tidak pakai lagi adalah kata jongos, babu, dungu, otak dengkul, tolo, inlander dan lain sebagainya. Saya heran kalau masih ada orang yang menggunakan kata-kata itu. Barangkali dia terperangkap dan dia kurang kaya dengan diksi. Dia kurang sensitif, kurang memiliki perasaan. Dan biasa orang seperti ini ada masalah dalam percintaan mereka. Saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang profesor ekonomi UI namanya Renal Kasali. Saya ucapin di sini ya supaya dicatat. Kata si Renal Kasali, Roky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Bayangin coba, datang dari seorang profesor UI itu yang figur publik, dia jadi figur publik karena dia endorser jamu namanya jamu tolak angin tuh. Nah sekarang dia ucapin itu artinya dia salah minum jamu, dia mestinya minum jamu tolak dungu. Wah, kaget. Kaget. Kan begitu dasarnya kan. Bagaimana dari seorang profesor datang kausalitas, karena Anda jomblo maka Anda mulut Anda kasar gitu kan. Jadi silakan saudara Kasali ganti iklanmu itu, saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu. Bukan mesti begitu kan? Selanjutnya ada M. Kodari, dokter ilmu politik termahal tahun 2025 ini, telah menjadi pejabat atas kerja kerasnya selama ini menjadi alas kaki dari penguasa. Kodari dibuat dungu oleh Roky Gerung saat membela Jokowi di program Rakyat Bersuara soal impeachment. Kodari tidak mengerti ucapan dari Roky Gerung yang membuat sang pemuja kekuasaan ini dipermalukan dan menjadi pelangak-pelongo malu dibuatnya. Kan nggak mungkin Prabowo itu menilai Jokowi sebagai suhu dia atau Jokowi menilai Prabowo sebagai muridnya tuh. Itu artinya kalau itu terjadi artinya Prabowo adalah periode ketiga Jokowi. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable. Mungkin diimpeach itu, mungkin dilengsarkan. Lalu apa yang problem di situ kan nggak biasa aja tuh. Jadi Bung Roky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa diimpeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya itu Pertama, adalah hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Roky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi, nanti abang jelaskan ya, di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir, mimpi di siang bolong itu. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali, nggak ada sama sekali.
Nah, partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar, Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah, itu dia. Terima kasih. Cukup. Silakan Bung Rocky. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jangan lagi. Sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Selanjutnya, ada Profesor Andi Asrun. Profesor Hukum Tata Negara ini dibuat gugup dan gagap oleh Rocky Gerung. Bahkan sang profesor dipermalukan dengan telak oleh Rocky Gerung di program Rakyat Bersuara ketika sedang membela Joko Widodo dalam persoalan impeachment, yang membuat sang profesor hanya cengar-cengir menahan malu karena tak mampu membantah argumen dari Rocky Gerung. Jelas impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional aja. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikiran Profesor, ngaco kan? Bagaimana? Itu berpikirnya ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, Nangkap nggak? ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Justru gini, Gila kita lu. justru lebih depan daripada Rocky. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus, bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus. Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Terima kasih. Oke. Ada Dr. Ngabalin. Akademisi sekaligus politisi ini sudah tidak laku lagi di pemerintahan Prabowo Subianto. Ngabalin sering dipermalukan saat berdebat dengan Rocky Gerung ketika membela Joko Widodo dengan kekosongan. Bahkan El Ngabalin dipermalukan hingga berkali-kali di forum perdebatan, yang membuat dirinya terlihat dungu sebagai seorang akademisi akibat mencari suaka ke dalam istana. Baru 2 hari, bukan 2 hari, 5 kali 360 hari plus 2 hari itu 5 tahun kali 360 hari. Selama itu kita melihat demokrasi menurun. Baru zaman Jokowi kebebasan akademis itu hilang. Itu poinnya. Karena Rocky, karena Rocky yang datang, makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rocky datang untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan kejahatan. Begitu. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya
ratusan universitas hanya untuk memprovokasi. Goblok betul universitasnya tuh. Kalau Anda yang diundang di situ sangat mungkin. Bukan, Rocky. Gini. Oke. Saya kasih kesempatan Bang Rizal untuk menanggapi. Iya, tapi buktinya kenapa? Artinya, Enggak, publik mana yang kau maksud? Artinya- Rakyat mana yang kau maksud? Rakyat mana dan publik mana? Sebutkan, Rocky, biar orang tahu satu republik ini. oke, saya Jangan sebutkan. begitu dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Doktor saya, Pak. Sombong amat. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Udah bisa apa aja setelah jadi dokter, saudara Ngabalin? Berapa menit? 10 menit? Yes. 10 menit, saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Tadi saya terangkan bahwa bahkan bila suara itu dikumpulkan pakai tas plastik, kantong kresek itu, kalau ada trust pada masyarakat, dia nggak akan protes tuh. Tapi justru karena kepercayaan itu hilang, maka soal kardus ini dibicarakan. Begitu cara melihat semiotik saudara Dr. Ngabalin. Ada nggak pernah belajar itu. Begitu banyak pikiran yang tidak bisa disurvei, yang tidak bisa diucapkan. Tapi kemampuan intelektual kita membaca asumsi itu pelajaran metodologi pertama Dr. Ngabalin. Partai Demokrat balihonya baru diganti, baru diacak-acak tuh. Nanti ada ide buat kalau begitu supaya baliho itu nggak bisa diturunkan, nggak bisa dirobek, bikin baliho pakai baja gitu. Karena otak Ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya ditempel baja supaya kuat. Itu kan konkret, Anda nggak bisa berpikir abstrak. Kalau saya bilang otakmu coba ditempeli baja tuh. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu, tapi kasih perlengkapan yang lebih logis untuk membantah pikiran orang lain gitu. Tapi demokrasi hanya bisa tumbuh bila public ethics itu bisa dikendalikan dengan akal sehat, bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan dengan marah-marah. Itu oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Nah, berpikir itu Dr. Ngabalin, Yunto, Dr. Akbar Faisal atau Faisal Akbar, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu, mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Terima kasih. Yang terakhir, ada Henry Subiakto. Guru besar ilmu komunikasi ini dipermalukan oleh Rocky Gerung ketika sang profesor kompresor ini membanggakan gelar guru besarnya di depan Rocky Gerung, namun berakhir jadi bulan-bulanan dalam perdebatan. Seluruh pameran tentang kesuksesan pemerintah hanya dengan dalam satu hari ini diucapkan lagi apa yang di video Ahok, selesai lagi tuh. Ada error in objection. Jadi objeknya aja udah salah. Oke. Karena saya yang tahu persis lebih tahu tentang persoalan dana itu saya. Karena saya di kementerian. Dan tidak ada yang namanya influencer di kementerian saya ya. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak ada influencer yang dibayar untuk menjadi megafon, katakanlah megafon komunikasi publik pemerintah. Saya pakai influencer di sini. Saya terus terang saya minta tolong sama Mas Toto. Ingin menyuarakan suara pemerintah waktu itu adalah supaya ketika Idul Fitri itu tidak perlu mudik. Dan itu para ustadz. Saya sendiri yang minta tolong kepada Mas Toto. Wah, Pemret TV One. Nggak pakai bayar. Nggak pakai bayar sama sekali. Saya juga minta tolong kepada seorang tokoh besar yang mengajak artis-artis. Ya. Dan itu juga bikin ada Ahmad Dhani artisnya, ada Yunisara, ada nggak bayar. Itu nggak bayar. Nah, kemudian memang ini kan ICW ini kan ngelihat dari seperti Rocky ini tahu fakta. Karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya, mudah-mudahan otakmu besar juga. Kesombongan berakhir malu. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Kita
Oke guys, itulah sekumpulan dokter, profesor, dan guru besar yang dibuat dungu oleh Rocky Gerung di dalam perdebatan karena tidak mau berpikir dan hanya manut-manut kepada penguasa. Demokrasi membutuhkan pikiran, bukan tunduk-tunduk jadi feodal terhadap penguasa. Andi Azwan, ternak magang dari Mulyono, hanyalah bocah-bocah kosong, layaknya pepesan kosong yang sering dibuat gugup dan gagap ketika berhadapan dengan Rocky Gerung. Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu, satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ada apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya, satu. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti kondisinya. Nah, NT1. Dia kembali. NT1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya? Anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya dari LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah dia menghormati di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan masih anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini harus jadi demografi yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. R1 hanya 18%. Ya. Oke. Ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu belum lagi. Kalau bertanya bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Oke. Kan? Tidak substansi kita bicara itu. Oke, baik. Coba itu yang saya malah ini orang-orang apa nih Joman ini apa sih sebetulnya? LSM. Kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer. Yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau menerangkan sesuatu yang jelimet gitu. Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini kan. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Sombong amat. Kata Jokowi mania pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai mania? Nggak pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? Mania. Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan Jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkep nggak? Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, gila lu. Kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu sekarang. Gua carikan aja Google. Ini Adian bacain coba mania artinya.
Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal. Wah, kaget. Kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Negara gila yang ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan. Halo Sobat Sipil Tanah Air, jumpa lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Semenjak kemunculan Rocky Gerung yang fenomenal, banyak membuat para pembela kekuasaan mendadak dungu di hadapan Rocky Gerung, serta selalu diberi kuliah gratis oleh Profesor Akal Sehat. Kali ini kita akan saksikan ketika semua pembela kekuasaan mendadak jadi dungu ketika diberi kuliah gratis oleh Rocky Gerung. Langsung saja kita saksikan, check it out. Ada Marwar Sirait yang diberi kuliah gratis soal biografi politik Jokowi dari ngibul ke Asbun, yang membuat pembela Jokowi ini kesal kepada Rocky Gerung. Kalau itu belum dibuktikan, belum tuntas, iya. Tapi apakah ada progres? Iya. Kita juga mengawal dari dalam. Benar, saya tahu itu. Ya, Saya tahu saudara dan geng saudara ingin membuktikan itu berhasil. Saya nggak punya geng. Oke. Kalau nggak punya geng, oke, saya buatkan geng baru nanti ya. Jadi orang merasa kok ada yang aneh dalam diskursus itu. Lalu orang mulai cari keterangan dalam ya prestasi Pak Jokowi. Kenapa dia pesimis? Sebab bab 1 dari biografi nanti Pak Jokowi adalah soal SMK yang adalah ngibul. Itu bab 1-nya tuh. Sekarang kita tahu Pak Jokowi akan tutup masa pengabdiannya di 2024. Karena itu tadi di berita 2023 harus pindah supaya ada bab terakhir dari biografi dia. Itu legasinya tuh. Jadi bab 1 ngibul, bab terakhir Asbun. Karena orang nggak lihat konsistensi kan, sehingga mungkin nanti ada judul ILC 2024 pembahasan buku Jokowi. Judulnya dari ngibul to Asbun itu. Itu konkret disadari. Boleh saya juga. Silakan. Cara nanti saya terusin ya. Jangan diambil sebuah waktu ya. Karena udah kita senang diskusi yang berkualitas. Ya saya senang ya tadi kita punya posisi dan kita memerlukan betul baik di dalam dan di luar ya Bung Rocky yang mengkritisi seperti ini. Kan saya mulai dengan mengatakan bab pertama dari Jokowi. Jangan diksi yang kasar lah, diksi yang. Saya nggak kasar, saya pakai itu supaya ketahuan benar apa maksud pikiran saya itu. SMK itu kan bab pertama, yang pada waktu itu seluruh keterangan pers sama seperti optimisme Ara dan gagal kan? Tunggu, kan memang nggak ada SMK itu. Nanti ada berdua aja, saya kasih nanti meja ya, pelan-pelan ya. Saya mau ulas itu habis-habisan. Jadi tertanamlah pada publik istilah ngibul. Bukan saya bilang ngibul, saya ngibulnya di ILC, bukan ngibul serepublik. Tapi Presiden Jokowi ngibul karena nggak terjadi. Padahal public opinion dibangun demikian rupa. Karena itu waktu dia janjikan sesuatu yang lebih dramatis lagi, orang akan pergi pada psikologi pertama. Jangan-jangan ngibul lagi. Itu soalnya. Karena itu tadi saya membayangkan nih, karena itu saya bikin bayangan aja. Isi bukunya itu bab 1 tentang ngibul, bab 2 bab terakhir tentang Asbun. Jadi dari ngibul ke Asbun. Ada ex penyidik KPK Yudi Purnomo yang dibuat seolah-olah sudah memenangi perdebatan. Namun ternyata itu semua hanya jebakan Rocky Gerung yang membuat Yudi Purnomo masuk dalam jebakan debat yang dibuat oleh Rocky Gerung. Harun Masiku dapat keuntungan tidak? Ya kalau dia kemudian jawab dulu, dapat apa tidak? Ya dapat lah kalau dengan uang suap itu dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Nah, itu tololnya kamu. Ya kan? Bisa terangkan ya? Jangan menggunakan yang dimaksud keuntungan itu uang. Dia keluarin uang kok dapat keuntungan, bagaimana ceritanya? Iya. Harun Masiku keluarin uang maka dia rugi. Iya, dia rugi, ya kan? Tapi kan dia mendapat keuntungan yang lebih besar. Iya, dia oke, saya ngerti sekarang. Jadi Harun Masiku menggunakan kekuasaan publiknya
untuk mengancam KPU, bener nggak? Pakai. That's okay. Pak Rocky kan Tidak, you tidak Ya, boleh tapi Pak Rocky pindah dari kalau pakai definisi. kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong. Bro. Memang saya paling tinggi karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. Berarti kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga tidak ada. Saya minta maaf, saya ganti ya. Ya, kan? Saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan, benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bung Rocky. Nanti you mau jujur berdebat dong. Lihat Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Masih ada anak di bawah. Nggak apa-apa. Mungkin nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini produksi. Saya lanjutin ya. Kalau konstruksinya begitu, maka siapa pejabat publik? You benar sekarang, yaitu Pak Yustiawan. Dia menggunakan kekuasaan, boleh nggak? Boleh. Tapi pada kasus ini dia menggunakan kekuasaan secara salah menurut definisi korupsi. Dia dapat untung nggak? Boleh dia menggunakan kekuasaan, tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, bukan kepentingan pribadi. Keuntungan artinya uang. Ada Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU tahun 2019, langsung dibungkam dengan cerdas. Coba kamera lihat ke sana tuh, ke belakang, ke panggung itu tuh. Saya mau terangkan sedikit itu. Saya tanya pada KPU ya, dari 4 wajah itu yang potensi memalukan publik yang mana? Dari yang 4 itu yang potensi memalukan publik yang mana? Keempatnya itu putra-putra terbaik bangsa, Bang. Oh, pertanyaan saya, Anda bilang ada potensi dipermalukan, yang mana yang potensi dipermalukan oleh publik? Pertanyaan saya, yang mana yang punya potensi? You nggak usah jawab, kasih kisi-kisinya aja gitu. Ada Immanuel Ebenezer, si paling Jokowi, yang dibuat jadi pelangak-pelongo setelah diberi kuliah gratis oleh Rocky Gerung. Semua polisi adalah maling. Bener kan? You bilang begitu kan? Oke. Politisi. Semua polisi adalah maling. You bilang tadi. Cuman coba pakai politisi. Saya mau pakai parametermu untuk menerangkan, kalau pakai logikamu maka semua polisi adalah maling. Tidak, enggak. Oh, karena pelapornya adalah logikamu itu jelas, jadinya absurd karena Anda mesti konsisten bilang semua polisi adalah maling, karena hanya maling yang mampu untuk menangkap dan menuduh maling. Yang berhak menangkap maling adalah polisi, maka polisi adalah maling. Enggak poin itu. Itu logika yang salah, itu enggak. Ya. Jadi Anda mesti tuduh juga polisi. Kalau ini kan tidak, politisi ini sudah menyimpulkan bahwa besok dicurang. Gitu. Polisi juga kenapa orang ini ikut pemilu? Logikanya berarti kan curang dong, gitu dong. Bukan logika yang itu. Sekarang saya terangkan pelan-pelan. Polisi dari dia masuk tingkat 1 sudah di-brief untuk mencurigai sebelum dia bisa buktikan. Sama dengan si politisi tadi, apa bedanya? Oh, nih. Oke, saya lanjut ya. Cara polisi untuk menemukan jejak pertama dari kriminal adalah menemukan darah di situ, bener nggak? Ya. Salah. Polisi itu baru bekerja otaknya ketika atau dia ingin ada darah yang dihapus. Begitu cara berpikir resersenya. Kenapa? Karena penghapusan jejak itu menimbulkan jejak baru. Dihapus lagi makin ada jejak baru tuh. Jadi polisi berupaya supaya ada orang yang menghapus jejak, supaya dia bisa berpikir secara runtut bahwa itu artinya penghilangan bukti. Nanggap nggak? Ya, udah. Jadi itu sebabnya kenapa kalau dibilang tadi semua orang bicara, lo ngapain ngomong tentang justru si rekap segala macam. Lo justru si rekap itu harus sama. Tetapi kalau dihapus jejaknya justru lebih mudah
dikejar oleh timnya Roy. Di logika begitu. Karena itu si rekap itu mesti tidak boleh dihapus yang kemarin sama yang sekarang nanti tuh. Iya. Begitu logikanya. Nanggap nggak Noel tuh? Ada Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu 2024, yang diajari cara berlogika dan berpikir dengan akal sehat, bukan dengan logika akal-akalan. Dan di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal? Di mana diterangkan? Undang-undang, Bang. Undang-undang 7 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya. Yang alat dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Lo justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Lo dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Nggak bingung. Negara tidak mempercayai negara. Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan, jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Nafasnya alat masih bantunya ada. vital. Jangan dibalik, suka balik-balik pernyataan. Enggak. Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Bener. Jadi alat bantunya mana alat bantunya? Jokowi kemudian bagi nafas, aneh banget lah. Cara berpikir gini ya. Itu logiknya aneh itu. Jadi saya terangin gimana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan, karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan? Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Ada El Ngabalin, pecinta Jokowi, yang diskakmat dengan kata-katanya sendiri, hanya cengar-cengir, menyadari kebodohannya. Bahwa kalau BW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan. Bung Rocky, gitu dong. Gimana melihatnya? Golput indikasi tadi, golput tingkat partisipasi menjadi antitesa karena dari tidak ada parameter apa lain. yang Anda katakan tadi. Iya, dan kecoak pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0 itu. Apa demokratis? Jadi cara melihatnya kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. Ya justru itu apa ukuran demokrasinya. Karena you bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput semakin demokratis. Tapi apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Bung, Orde Baru kami di penjara loh, Bung. Bukan, Anda bikin teori tadi. Kalau bukan teori, itu fakta. Ya memang faktanya juga Orde Baru golputnya sedikit. Bukan Korea itu. Utara juga golputnya sedikit. Kalau Orde Baru, kalau Orde Baru, orang punya hak demokrasi terkungkung, kawan. Kalau hari ini coba, orang bisa berdiri mencaci maki dan menggunakan hak pilih dengan Amerika itu golputnya itu 30-40%. Kalau harus setback lagi Rocky Gerung menggunakan parameternya Orde Baru, wah sayang sekali. Lo yang bikin tertawa para penonton. Gini, karena itu jangan jadikan golput ukuran demokrasi. Kalau ukuran demokrasi golput, Orde Baru itu demokratis. Pemilu itu apa? Pemilu itu apa? Pemilu, asas pemilu itu apa? Luber kan? Langsung, umum, bebas dan rahasia. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Bukankah itu adalah standar tentang demokrasi? Dari mana itu luber, bebas, rahasia? Orde Baru regulasi.
Orde Baru pakai hal yang sama, pakai dalil yang sama, berbebas rahasia. Tapi kalau Rocky menggunakan parameternya demokrasi keliru. Orang kita sudah hari ini dengan era reformasi. Karena itu, just gini ya, saya terangkan ya. You nggak bisa bilang demokrasi kita tumbuh atau kurang berdasarkan prestasi pemerintah. Kenapa? Saya tidak bilang pemerintah, Rocky. Apa? Saya tidak bilang. Dari mana Anda menemukan saya menyebutkan kata Sekarang pemerintah? saya mau terangkan itu. Dari mana? Ini mau saya mau kasih kesempatan Rocky dulu. Kan you bicara dalam upaya untuk membela pemerintah. Kalau begitu batalin semua dong pembicaraan Anda tadi. Salah. Di situ selalu Rocky menggunakan diksi dan narasi yang tidak pernah mendapatkan dari saya mau sumber terangkan orang. ya, gini ya. Waktu Jokowi jadi presiden, Indonesia sudah, saya garis bawahi, S besar, U besar, D besar, A besar, H besar, sudah demokratis. Jadi orang akan tanya, kenapa demokrasi menurun di era Jokowi? Kenapa indeks demokrasi dunia itu turun 20 poin kita? Bukan menanya di mana naiknya. Loh, dia masuk kita udah demokratis, sekarang turun. Yang salah siapa? Kecoa yang salah. Hal-hal yang Ada Natalius Pijay. Diberi kuliah gratis biar bisa paham. Tapi ternyata tidak bisa paham juga. Karena yang dicari hanyalah pembenaran, bukan kebenaran. Ngapain Mahkamah Konstitusi nanya-nanya data-data segala macam yang dia tahu memang nggak mungkin disodorkan kan? Jadi kita mau didik supaya orang sama seperti soal hak angket. Hak angket itu hak yang paling dasar supaya setiap warga negara mau tonton peradilan politik. Bukan dihalangi justru kan? Tapi pertanyaannya, Profesor ya, saya tetap panggil Profesor. Ya, pasti. Soal kemampuan kita bisa beradu. Ya, itu gini, Profesor ya, saya mau nanya. Kalau perbedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kan 34%. Apakah MK akan menerima enggak? Dan jangan sampai di sini kita onani intelektual. Karena itu saya bilang tadi, MK nanti mereka akan proses nggak? Menerima nggak? Akan dia tolak. Ya kalau tolak ngapain kita diskusi? Dengarkan kalimat berikut saya. Oh iya iya. Oke. Silakan. Akan ditolak karena MK merasa dirinya loket. Tempat orang mengadu tuh. Mestinya dia berpikir bahwa dia itu difasilitasi oleh tadi judicial activism supaya dia bisa menghidupkan harapan bahwa demokrasi bisa diperbaiki oleh MK. Kalau MK tolak, ini akan jadi presiden untuk MK berikutnya tuh. MK berikutnya bawa aja datanya tuh, terus-terus begitu. Jadi akan ada hilirisasi kecurangan, hilirisasi kedunguan. Itu yang kita tuntut sekarang supaya MK itu berubah cara dia memandang fakta. Kan itu dasarnya kan. Coba. Apa? Ya. Begini. Saya kira kalau kita melimpahkan MK itu kan ada syarat-syarat formil. Udah itu udah kalau persyaratan formil gini tidak bisa bermain di logika falasi. Ini sesuatu yang fakta. Ini nggak ada urusan dengan fallacies itu. Kasus bicara tentang fakta bukan bicara tentang logika. Gini kan ada soal hotel. Tapi bahwa logika itu membuka pintu untuk masuk entry point menemukan fakta, saya setuju. Gini ya, Saudara Pigai. Saya setuju. Ya kalau udah setuju ngapain kalau percaya? Secara fakta ternyata terbukti aspek formilnya tidak terpenuhi di MK, kemudian tertolak langsung, maka itu strategi. Artinya, karena itu saya bilang tadi, MK menempatkan dirinya sekedar sebagai loket, nggak pakai otak, nggak pakai ethics, nggak pakai reasoning. Ya. Jadi buat apa ada MK? Ya sudah. Ya iya itu. Kan undang-undangnya menyatakan demikian. Nah iya karena itu. Gini. Undang-undangnya menyatakan demikian. Kita sebagai warga negara ya itu wajib tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum yang mengatur negara ini. Kecuali kalau Anda mau ingin berdiri membangun sebuah negara, kemudian mengelola negara dengan hukum rimba, silakan. Ini negara hukum. Rekstad bukan Mokstad. Ada relawan Jokowi, Sylvester Matutina, yang dibuat jadi dungu di perdebatan, dan akhirnya naik pitam, memperlihatkan wujud aslinya. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang ngomong aja, mana buktinya, itu loh. Ini saya mau terangin. Kita kalau di pengadilan, bro, ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya Pacta Sunt Servanda. Tahu nggak istilah itu?
Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa. Ini semua Itu kita terangkan. ngomong. Oke, silakan Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sun itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Tulisan Pak Hari Tanu Sudibyo. Success is not free, you have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free, you have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini. Tuh. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh, bukan ngaku dong. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kali ini kita akan saksikan momen presenter blabla Aiman Wicaksono mendadak masuk angin saat nekat berdebat dengan Rocky Gerung, yang membuat Aiman malah dipermalukan di acaranya sendiri oleh Rocky Gerung. Langsung saja kita saksikan, check it out. Yang pertama, ada momen ketika Aiman mengajak Rocky berdebat soal ketua partai Golkar yang akan diamputasi oleh kekuasaan. Namun Aiman malah dibuat masuk angin oleh Profesor Akal Sehat, Rocky Gerung. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Dan kenapa mesti Erlangga? Yang lain siapa? Ya kalau Anda katakan ketua umum, berarti ketua umum yang lain harus tahu dong. Iya. Itu kan logika. Enggak. Saya cuma bilang Erlangga tahu. Kalau ketua umum lain tahu, pasti ketua umum juga diganti oleh Jokowi. Pertanyaan saya, kenapa kemudian Anda menduga Erlangga tahu? Saya nggak menduga. Saya menganalisis, dan Erlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang, dia tahu bagaimana ya segala macam hal, bahkan yang dia dikenakan besok mau ditangkap soal izin ekspor segala macam. Saya harus challenge aja. Enggak. Kalau seperti itu, Bu Sri Mulyani juga dalam ancaman dong. Kalau logikanya seperti itu. Dari awal dia disuruh ancaman. Nyatanya tidak pernah diperiksa, Ya, tidak pernah artinya apa? penegak hukum. Artinya? Ya apa artinya kalau dia nggak pernah diperiksa? Artinya analisa Anda salah. Artinya Sri Mulyani tidak berbahaya bagi Jokowi. Dia nggak punya partai, apa bahayanya Ibu Sri Mulyani? Golkar punya partai. Itu soalnya yang mau ngamak tanpa punya partai pun bisa bersuara. Bagaimana caranya Sri Mulyani mengamankan Jokowi kalau Jokowi ada dalam persoalan hukum di DPR? Erlangga punya faksi di DPR, PDIP punya tuh. Kan masalahnya mesti ada perlindungan politiknya. Sri Mulyani nggak mungkin bikin perlindungan politik pada Jokowi. Itu logikanya begitu. Mau saya teruskan apalagi Aiman? Lebih berguna panjat tebing daripada panjat beringin. Nah, itu. Tapi ini kan asumsi Anda. Ya bebas-bebas saja. Kalau ditanya bukti kan Anda belum tentu punya bukti. Ngapain kasih bukti pada hal yang transparan? Dari awal kita tahu. Kan you lihat logics dari kekuasaan. Logika kekuasaan nggak perlu ada bukti materialnya. Logika kekuasaan dari Jokowi dari awal itu aja konstan. Jadi dengan mudah kita tebak logikanya kan. Apa susahnya mendebat logika politik Pak Jokowi? Itu gampang banget. Apa bedanya logika Anda dengan logika utak-atik Gatuk? Saya nggak pernah utak-atik. Utak-atik itu orang yang nggak pakai logika tuh. Di mana saya utak-atik? Dari awal saya terangkan logika yang kemudian Anda bangun dan kemudian seolah-olah benar, tapi tidak
Tidak terjadi seperti itu karena buktinya tidak ada, nol. Kalau orang sekarang bilang zong. Oke, saya minta maaf. Ternyata Erlangga tidak mundurkan diri ya. Ternyata Agus Miwang tidak jadi BLT. Yang kedua, ada momen ketika Aiman mengajak Rocky berdebat soal rektor yang diberi kartu hitam oleh mahasiswanya. Namun di momen ini, Aiman malah di-kill berkali-kali oleh Rocky Gerung. Di Uber pakai motor. Karena ini bukan lagi kartu kuning atau kartu merah, kartu hitam. Jadi kita belajar dari keteguhan sikap mahasiswa itu. Rektornya dibilang tolol, dibilang tidak mampu menyelesaikan itu kan? Ya? Tidak ngomong seperti itu, hanya ngangkat kartu hitam. Terus tidak bicara seperti itu. Iya, setelah diwawancara dia bilang apa? Saya nggak menyaksikan tapi ya karena itu saksikan. Nggak, artinya saya mau tanya, menyampaikan seperti itu. Saya tanya kepada bahkan kalau dibilang tolol itu ekspresi verbal, ini simbolik tadi secara hermeneutik. Dia angkat kartu hitam, ditanya apa itu kartu hitam, lebih dari kartu merah. Ya itu artinya tolol, goblok, dongok rektornya tuh. Kan masih mau bilang itu ini rektor bodoh, dongok itu. Akibatnya apa? Rektornya nggak mau bicara, dia kabur. Coba, you bayangin psikologi itu coba. Nggak, saya harus ada juga. Ini kan asumsi Bung Rocky. Saya nggak tahu kejadian itu, tapi apakah menyampaikan seperti kata-kata yang disampaikan Rocky? Tapi jangan diulangi lagi karena ini tonton oleh yang lain. Saya menerangkan itu sebagai oke, kalau begitu saya ganti ya. Mereka angkat kartu hitam. Oke. Itu artinya kartu pujian. Itu artinya kartu mengeluk-elukkan. Dia mau bilang, lu rektor bangsat lu. Jangan. Kalau di zaman ada saya beberapa, saya harus mementingkan Anda karena ada beberapa juga yang mungkin di bawah umur menyaksikan acara ini. Oh, di bawah umur pun mengerti pengertian saya. Itu. Saya harus tetap mengingatkan Anda. Iya, tapi keteranganmu itu membatalkan ekspresi saya untuk menafsirkan kartu hitam itu. Apa yang Bung Rocky mau sampaikan di situ? Ya itu yang saya mau sampaikan. Saya sampaikan yang lain ya. UI, terus gimana? Yang ketiga, momen ketika Aiman mengajak Rocky berdebat soal cawe-cawe Jokowi dalam putusan MK tentang minimal umur calon wakil presiden. Namun di momen ini, Aiman malah berakhir diberi kuliah gratis 2 semester oleh Rocky Gerung. Nah, tadi Bung Rocky menyebut-nyebut Pak Jokowi. Apa kaitannya Pak Jokowi dengan MK? Saya sampai detik ini juga saya tidak bisa menalar karena kalau saya biasa wartawan tuh harus ada fakta, data, baru kita kemudian menggunakan logika. Tapi ketika Bung Rocky nggak ada fakta, datanya saya juga nggak tahu. Saya harus jujur Bung Rocky, datanya saya nggak tahu dari mana, tapi menggunakan logika. Oke, saya terangin. Saya sebenarnya ini giliran Bung Noel. Saya terangin dulu poinnya supaya Noel bisa lebih bagus bikin komentar itu. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah, justru kalau tidak ada fakta dan data. Logika hanya diperlukan untuk menghimpun proposisi supaya ada kesimpulan. Kalau data Anda nggak perlu berpikir, datanya sendiri udah fakta, datanya sendiri udah bicara. Tapi bagaimana mungkin orang bisa menggunakan logikanya tanpa dia punya dasar fakta dan data? Saya ulangi ya dalilnya. Kalau ada data ngapain lu berpikir? Karena mau analisis. Ini gue lempar jatuh. Dia jatuh beratnya bertambah. Kalau ini saya hilangin, saya bilang seandainya you lempar itu bertambah nggak berat jatuh? Mana datanya? Hukum gravitasi bilang begitu. Itu dalilnya. Jadi cara berpikir itu built in di dalam kepala kita. Ada benda jatuh, itu artinya ada gravitasi. Seberapa besar gravitasi itu? G kali H. Massa kali jarak ke bumi itu. Itu data apa? Hipotesis apa logika? Logika. Nangkap nggak? Ya. Ya itu. Tapi itu sebuah fakta yang kemudian ditemukan oleh Newton, betul kan? Artinya itu hal yang kemudian merupakan sebuah fakta yang kemudian diturunkan melalui rumus-rumus. Nah, ketika Bung Rocky kemudian langsung lompat pada logika tanpa fakta dan data, bagaimana kemudian bisa berpikir? Tadi saya terangkan bahwa ada 3 hakim membuat dissenting opinion. Boleh nggak saya tahu dari mana datangnya dissenting opinion? Dari kepalanya. Oke. Bagaimana you tahu dari kepalanya tuh? Bagaimana kalau dia di brief untuk dissenting opinion? Di dalam ketiadaan fakta dan data itu saya pakai otak gitu. Karena itu saya lakukan gestimasi.
guessing by estimation, bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dissenting opinion itu tidak mengubah keputusan. Kan faktanya 3-5 tuh. Dan tadi kata Refli, kalau 4 itu Soeharto Yardisi itu kalah yang, jadi itu tipis sekali hubungan itu. Nah, ketipisan itu yang mesti kita curigai. Dengan apa? Ya dengan otak, kan datanya nggak ada. Kecuali kita buka handphone hakim-hakim itu, mungkin habis di WA sama Jokowi. Kan soalnya hanya itu. Nah, ini bicara kan mungkin itu kan potensi, bukan fakta, bukan data. Nah, dari mana kemudian bisa ada, ini seharusnya Anda ya? Dari mana? Dari mana kemudian bisa Anda menyimpulkan saya belum katakan tuh, bahwa logika Anda bahwa Pak Jokowi ada di dalam background putusan yang dibacakan kemarin oleh Mahkamah Konstitusi? Halaman 12 novel yang ditulis oleh Arthur Conan Doyle, yaitu judulnya Sherlock Holmes. Itu dasarnya berpikir begitu. Di dalam di dalam kekurangan data kita pakai otak, apalagi ketiadaan data, otak kita mesti maksimalkan. Nggak diajarin lah jurnalisme investigasi yang basisnya ada kecurigaan. Hipotesis. Yes. Meskipun hipotesis selalu menggunakan fakta dan data sekecil apapun. Sekarang kita tanya, seandainya semua data nggak ada, you pakai apa untuk pergi lakukan investigasi? Pasti akan mengumpulkan fakta dan data sekecil apapun. Pasti akan menemukan. Kata pasti akan menemukan karena otakmu kerja, pasti saya akan dapat di situ. Itu namanya heuristik. Menduga sambil mengukur tuh sebelum datanya tiba tuh. Nah, kalau datanya nggak tiba, berhenti berpikir. Harus terusin berpikirnya. Ini mesti diganti nih, bukan rakyat bersuara, rakyat berpikir. Yang keempat, momen ketika Aiman mengajak Rocky Gerung berdebat soal analisa menteri toksik yang akan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Namun di momen ini, Aiman malah berakhir hanya cengar-cengir menahan malu. Jadi sebetulnya itu istilah bagus dari Pak Luhut untuk menerangkan bahwa ada banyak orang yang dengan motif merampok APBN mulai merangsek ke dalam potensial kabinet ini kan. Kalau gitu nggak perlu ditambah dong kementeriannya dari 34 ke 40 karena rencananya. Artinya akan semakin banyak nanti kemungkinan probabilitas toksik. Itu kesulitan dari Pak Prabowo karena mesti menampung toxic person yang nggak tahu diri. Kan itu dasarnya kan. Tapi poin kita selalu ada melihat seberapa jauh daya tahan psikologi Pak Prabowo menghadapi potential toxic person ini. Itu bahayanya sebetulnya tuh. Orang mulai melihat deteksinya. Padahal ini sebetulnya mungkin sekali Prabowo kasih sinyal jangan ganggu kami, artinya jangan toxic person itu maksa masuk kabinet. Kira-kira begitu tuh. Saya mau terangkan itu karena banyak orang menganggap ya yang dimaksud Pak Prabowo adalah jangan ganggu kami, artinya jangan ada yang beroposisi. Saya lembutkan sedikit pengertian itu. Maksudnya seperti itu. Jangan ganggu kami yang ada di luar. Anda menafsirkan nggak usah ada oposisi. Bukan itu yang dimaksud oleh tafsir terhadap keterangan Prabowo tuh. Tapi kita mesti tambahkan anak kalimatnya tuh. Banyak juga toxic person yang mau masuk dan itu juga mengganggu dia. Bisa nangkap nggak kalimat diplomatis saya? Kenapa mengganggu? Ya? Kenapa mengganggu? Kan Pak Prabowo sempat katakan untuk membangun bangsa ini kita harus bersatu. Yang di luar ayo kita gabung. Iya, tetapi yang ruang di dalam itu, ruang tamu Pak Prabowo itu sedikit. Betul. Bahkan dipakai ruang makannya, lama-lama ruang tidurnya mau diambil kan oleh the toxic person. Saya cuma mau menerangkan logika dari keterangan Pak Prabowo itu bahwa karena itu dia sejajar dengan keterangannya Pak Luhut. Kan itu yang mesti kita tafsirkan. Jadi ditujukannya kemana Bung Rocky? Karena itu harus read between the line itu gitu. Yang ditujukan pasti pada toxic person ini. Siapa? Boleh nggak saya sebut nama? Karena itu coba. Daftar itu pasti ada, nggak mungkin Prabowo, Junto Luhut atau Luhut Junto Prabowo mengucapkan nada itu tanpa ada daftar yang dia lihat. Kan daftarnya beredar di mana-mana sekarang kan, daftar menteri segala macam itu. Daftar itu semua hoax karena nggak ada nama saya. Yang kelima, momen ketika Aiman mengajak Rocky Gerung berdebat soal mundurnya Airlangga Hartarto dari ketua Partai Golkar. Namun di momen ini, Aiman malah dibuat masuk angin oleh Rocky Gerung.
Saya jelaskan ya supaya lebih terang publik menangkap dari pertanyaan Anda gaya bicaranya kayak Bung Rocky. Nanti boleh nggak Bung Rocky nanya kepada Anda? Anda sedang menilai gaya bicara orang atau sedang membawa acara ya? Silakan. Nggak, silakan. Bung Rocky mau nanya soalnya nanti. Nggak, maksudnya gini. Silakan Bung Andi. Saya begini, Bung Aiman. Bung Andi, saya mau tanya pada Anda. Ini Bung Rocky mau nanya nih pada Anda. Anda bersedia nggak? Silakan. Bersedia aja, nggak ada masalah. Oke, silakan Bung Rocky. Ada asal bagus soal... ya Aiman. Jangan menilai orang. Nanti saya menilai Anda juga nanti. Nggak apa-apa. Anda nilai saya juga nggak apa-apa kok. Silakan Bung Rocky. Ada komentar nggak dari pernyataan dari Bung Andi Sinulinga? Enggak, saya mengerti semua keterangannya. Oke. Apa yang Anda pahami? Silakan Bung Rocky. Kalau saya terangkan Anda akan bertanya lagi itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi bahwa tadi disampaikan Bung Andi Sinulinga secara eksplisit, saya nggak bilang implisit ya, menyatakan bahwa ada dinamika internal, ada proses eksternal. Apapun dinamikanya, pohonnya udah tumbang. Itu soalnya kan. Jadi apa yang mau diterangkan? Tinggal ditanya atau diukurkan itu batang-batang pohon itu mau dijadiin kursi atau mau dijadiin perabot tempat tidur atau mau dijadiin kayu bakar. Kan itu aja soalnya kan. Jadi tidak perlu lagi mempersoalkan itu yang udah kita bahas berkali-kali itu. Tumbangnya tumbang sendiri. Yang mana? Pohonnya. Yang bisa tumbang sendiri cuma pohon ganja. Yang keenam, momen ketika Aiman mengajak Rocky Gerung berdebat soal pemakzulan Gibran yang telah disampaikan ke DPR. Namun di momen ini, Aiman malah diskak balik dan langsung kicep markicep. Bung Rocky, tapi tadi disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI lewat poin-poin itu adalah kosong substansi. Anda setuju itu? Kosong substansi. Sesuatu disebut substantif karena dia padat. Karena itu dalam bahasa Indonesia substantif artinya kata benda itu. Apa tuh kosong substansi? Coba, siapa yang bilang tadi? Siapa yang Anda yang maksudkan? Enggak, saya tanyakan tadi. Itu kosong substansi, kosong. Ke Mas Pangeran tadi. Oh, Pangeran menyebutkan itu. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan? Bahwa semua sudah selesai, legitimasinya ada, apalagi itu kan kemudian yang dipikirkan oleh banyak orang. Apa legitimasi? Yang dipersoalan justru legitimasi, legalitas selesai. Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Toh jatuh juga karena legitimasi. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Kali ini kita akan membahas ketika politisi PDIP masih menjadi ternak Mulyono, sangat anti terhadap Rocky Gerung dan juga kritik, disebabkan para politisi PDIP begitu memuja seorang Joko Widodo. Bahkan para politisi PDIP sampai melaporkan Rocky Gerung ke pihak kepolisian karena selalu mengkritik kebijakan Joko Widodo. Sekarang PDIP tidak lagi menjadi ternak Mulyono dan menjadi oposisi bersama Rocky Gerung. Namun noda hitam itu tidak akan hilang dari ingatan publik selamanya. Itulah pentingnya politisi harus berpikir. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Ada Kapitra Ampera, politisi PDIP yang dulu sangat ngotot membela Jokowi dengan kedunguan. Kapitra bahkan menyebut Rocky Gerung seperti Firaun karena terus mengkritik Joko Widodo. Namun sepertinya Kapitra sekarang menyadari siapakah yang lebih pantas disebut sebagai Firaun, Rocky Gerung atau orang yang dibelanya.
Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Itu yang ingin saya katakan. Tidak ada universitas di dunia itu. Jadi mengapa kalau saya mengucapkan yang disebut negatif dilaporkan, kalau yang positif justru dipuji gitu. Padahal dua-duanya statusnya adalah ucapan. Bisa nanggap nggak, Kapitra dan teman-teman Anda? Gini, kan itu ajaib kan? Saya susah menangkap gedung. Ya karena itu jadi susah. Saya mau nak bicara juga. Saya mau nak bicara. Tidak dibiasakan untuk berpikir sistematis dan konseptual gitu. Cukup dulu. Oke, saya mau balas dulu Bang Kani. Ya ini semua orang mau jawab Anda. Oke. Nanti saya jawab ulang. Bang Kani, karena dia banyak. Ya udah, tapi jangan panjang-panjang. Saya ingin katakan begini. Rocky tidak mengerti apa yang namanya universitas hak, sehingga dia lupa tentang kewajiban dia. Ketika orang bicara, menjadi kewajiban Anda mendengarnya. Ketika Anda saya mulai dari awal yang Anda katakan, ya. Nah, Anda bicara kebebasan, tapi Anda sebenarnya sedang mengeksplorasi kedungguan Anda sendiri, karena dengan keliaran berpikir, dengan loncatan-loncatannya justru tidak sistematis. Anda ingin memaksakan orang masuk ke dalam pikiran Anda, dan orang ingin menjadi Anda. Itu yang tidak bebas sebenarnya. Itu yang menamai memonopoli kebenaran. Sementara ketika Anda punya hak, maka kita punya kewajiban menghargai pendapat Anda. Anda tidak dapat menghargai pendapat orang. Itulah Anda tidak mengenal universitas kebenaran. Ketika Anda kehilangan kebenaran, maka di depan mata Anda ini semua orang salah. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Itu yang ingin saya katakan. Tidak ada universitas di dunia itu. Jadi kalau siapa tadi yang ngomong, wah itu tidak absolut, kebebasan itu absolut. Kalau Anda bilang tidak absolut, Anda menurunkan diri Anda jadi benda gitu, bukan jadi monyet. Monyet masih punya kebebasan. Jadi batu itu, karena menggeletak begitu aja tuh. Jadi status ontologi itu yang mesti dipahami. Kalau mau berdebat, mesti kuat konsepnya gitu. Satu tuh, apa lagi ya? Coba ingatin, satu-satu. Sekarang, udah dapat ya poin? Udah hilang? Udah, kalau udah oke, udah. Saya cuma mau ngajak, saya ngerti. Biar saya jawab nih. Belum. Nanti salah lagi jawabnya, saya terangin lagi nanti itu. Dia masih. Nah, saya ingin membandingkan mana pemerintah yang dungu atau Rocky yang dungu. Coba, saya dengar dulu. Saya break. Dia masih punya poin lain. Nanti Anda harus jawab lagi. Ada Adian Apitupulu, politisi PDIP yang dulu begitu memuja Joko Widodo. Bahkan dalam perdebatan dengan Rocky Gerung, Adian mengatakan Rocky Gerung salah berpikir. Namun yang terjadi sekarang, sepertinya Adianlah yang salah berpikir ketika sangat ngotot membela seorang Joko Widodo. Tidak boleh lagi ada pemuda. Harus memperhatikan ibu hamil, harus memperhatikan anak-anak, harus memperhatikan anak muda, memberikan kesempatan, membangun sumber daya, menyatukan seluruh infrastruktur satu dan yang lain. Itu clear. Oke, jadi salah persepsi atau salah tangkap Bang Rocky Gerung? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Dia memang menyebut itu bahwa yang mempersulit investasi akan saya hajar. Dia ngomong di situ tuh. 5 tahun lalu dia bilang kita harus mempersulit investasi, investor, terutama investor asing. Jadi Anda lihat di kepalanya itu ada 2 kutub yang korslet. Awalnya mau mencegah investasi asing. Sekarang mereka yang ingin mencegah justru akan dia gebuk gitu kan. Jadi itu yang saya sebut tadi bahwa bukan sekedar gagal berpikir, memang gak ada pikiran sama seperti Adian, kurang pikirannya tuh. Kan itu soalnya kan, kalau orang kontradiksi dalam pikiran kan memang gak ada pikirannya kan. Secara gak sadar dia perlihatkan bahwa dia sebenarnya dendam gitu. Beroposisi tapi jangan dendam, beroposisi tapi jangan benci. Ya beroposisi aja. Jadi dia gak ngerti apa itu oposisi gitu. Beliau tidak mengerti itu. Kalau dibilang bahwa dia dendam, enggak. Karena kalimat utuhnya tidak seperti itu. Dia bilang kalau beroposisi jangan dengan dendam, beroposisi jangan dengan kebencian. Ya itu justru dia nggak ngerti arti oposisi. Dia tidak, dia memotret bahwa banyak kemudian para pembenci ini mengemas kebenciannya dengan kata oposisi. Ya itu bukan oposisi. Bukan, nah, artinya bahwa dia mau sampaikan itu. Dia mau sampaikan itu dengan, kan namanya. Bukan, dia mau sampaikan itu bahwa banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang tapi dibungkus dengan kata saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang dibungkus dengan kata ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang dan katakan kebebasan berbicara. Memfitnah orang, menyebarkan kebohongan
dengan bungkus-bungkus yang seperti itu. Nah, dan saya pikir tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kemudian ada yang tersinggung, ada yang kemudian merasa terganggu dengan pernyataannya seperti Bung Rocky misalnya, sepertinya Bung Rocky sedang menuduh dirinya sendiri. Ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan bukan cuma salah dengar, bukan cuma salah tangkap, bukan cuma salah pikir, tapi jangan salah ingat. Tidak mungkin ada negara yang menolak investasi. Kalimat beliau, kami akan mempersulit. Nah, kemarin dia tidak mengatakan asingnya. Dia cuma katakan investasi jangan dipersulit. Ini dua hal yang berbeda. Jadi asing tidak dipersulit? Bukan, ini dua hal yang berbeda. Sebentar loh. Ini dua hal yang berbeda. Bahwa investasi bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dan saya pikir, coba kita baca berita 2014 itu dengan Jadi yang lengkap tidak seperti dipersulit apa. yang dari luar apa yang dari dalam? Yang jelas bahwa dia tidak pernah menolak investasi asing sekalipun. Dia tidak menolak loh. 2014 menolak apa tidak? Mempersulit tidak bisa ditafsirkan menolak. Oh, jadi mempersulit bukan menolak itu? Memangnya menolak itu pasti mempersulit? Nah, di situ kesulitan pikiran saudara. Bagaimana mungkin itu bermakna menolak? Jadi presiden dia berada bersama rakyat dalam arti rakyat yang berbeda-beda. Ini mau disatuin tuh. Jadi Pak Jokowi gagal memahami demokrasi, dia ingin ada persatuan, padahal demokrasi tidak memerlukan persatuan. Demokrasi memerlukan pengelolaan perbedaan. Kalau dia bilang menghajar, yang dihajar itu yang melakukan pungli. Mungkin Rocky Gerung tidak dengar dengan sempurna. Kalau ada yang melakukan pungli, saya hajar. Kalau ada begini, saya kejar. Jadi selalu ada penjelasan kenapa dia lakukan itu. Dan itu bukan keluhan. Itu menegaskan sikap dia sebagai pemimpin, pemenang. Dia harus pastikan. Ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos, dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya. Selanjutnya ada Deddy Sitorus, politisi PDIP, si paling ngegas kepada Rocky Gerung sewaktu Deddy Sitorus masih menjadi ternak Mulyono. Bahkan anggota DPR ini mendukung ketika Rocky Gerung dilaporkan ke polisi saat mengkritik tajam kebijakan Joko Widodo. Namun sekarang yang terjadi, Deddy Sitorus berada di satu jalur dengan Rocky Gerung, di jalan oposisi terhadap Mulyono. Tapi saya mau mengupas soal ini, supaya kita mengupas soal Rocky ini, bukan Rocky Gerung ya, Rocky Gerung. Once and for all. Pertama siapa dia, kan kita harus tahu dulu ini barang. Bagi saya, Rocky itu adalah seorang pedagang. Dagangannya apa? Dagangannya kata-kata. Ya. Untuk berhasil menjadi seorang pedagang kata-kata, dia menggunakan atribut-atribut tertentu sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Faktanya, dia sama sekali bukan seorang akademisi. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Jadi kita harus hilangkan dulu kesan atau framing bahwa namanya Rocky Gerung itu adalah akademisi. Tidak. Baik secara formal maupun informal. Korelasinya apa Bang? Dengar dulu, kan kita mau mengetahui dulu nih duduk perkara. Kan untuk mengetahui alasan di belakang kenapa ini terjadi, implikasinya. Kan kita harus tahu dulu siapa yang kita bicarakan ini. Jadi saya melihat, saya terus terang, saya sudah lama kenal Rocky. Setidaknya bukan secara pribadi, tapi sering berinteraksi. Dari zaman Orde Baru. Hampir setiap kita ada diskusi, seminar selalu mengundang dia. Bahkan sampai tahun 2009 saya masih lakukan. Dan sepanjang saya mengenal dia, bersama-sama kita melawan Orde Baru, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Terhadap Soeharto yang menghilangkan begitu banyak nyawa orang, menghabisi sumber daya alam kita, mengekang demokrasi, nggak pernah kata-kata kayak begini keluar. Sesuatu yang cerdas. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Kalau kita mau memungut kata-kata Antonio Gramsci, inilah yang disebut dengan intelektual anorganik, intelektual tukang, yang bekerja berdasarkan pesanan.
Rocky Gerung itu dengan arogannya mengatakan maaf karena kata-kata saya kalian jadi ribut. Dia tidak meminta maaf karena sudah menyinggung perasaan masyarakat Indonesia yang menghormati pemimpin negara. Oke? Dia tidak minta maaf pada itu. Kayak saya misalnya nih, Rocky Gerung menghina bapak saya. Ya toh? Masa dia minta maaf sama tetangga saya? Gak ada, oh iya dong. Jadi dia bilang, saya minta maaf karena kata-kata saya membuat kalian jadi ribut. Dia tidak minta maaf atas kata-katanya yang tidak pantas. Jadi dipisahkan dulu nih antara demokrasi, kebebasan bersuara berpendapat, menyampaikan kritik, sekeras apapun dengan adab, nilai, kata pikir, ya, budaya. Berarti Bung Rocky ini Bung Rocky ini mirip sama Pak Jokowi juga kalau begitu. Cuma bedanya kalau Bung Rocky manjat tebing sama gunung, Pak Jokowi kan manjat tangga kekuasaan. Wah, kaget. Kaget. Luar biasa. Nikmatnya beda tuh. Saya Deddy Sitorus, si paling ngegas katanya. Di sebelah kanan saya sudah hadir tokoh paling ngegas, tokoh yang paling kontroversial, tapi sebenarnya paling masuk akal. Cuma kadang masuk akalnya tuh disadari terlambat sama rakyat Indonesia, sehingga banyak kontroversi, suka nggak suka, love and hate. Tapi kita harus mengatakan bahwa pujian terbaik itu adalah kritik yang paling tajam. Dan untuk itu saya kira tamu kita Bung Rocky Gerung sangat konsisten. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya ada Junimat Girsang, politisi PDIP yang begitu memuja Mulyono sewaktu masih menjadi bagian dari ternak Mulyono. Bahkan politisi PDIP ini melaporkan Rocky Gerung kepada pihak kepolisian karena mengatakan presiden tidak paham Pancasila, yang dianggap oleh Junimat Girsang telah menghina Presiden Joko Widodo. Itulah pentingnya seorang politisi itu berpikir, bukan hanya manggut-manggut kepada pujaannya. Tuduhan yang sangat serius menurut saya. Terima kasih. Iya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Pak Kardi, makasih Pak Gerung, karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan. Saya nggak bicara kader, saya bicara dia sebagai presiden itu. Bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara. Pada malam hari, makasih. Baik, sekarang Profesor Irman Putrasi. Kapan presiden jadi simbol negara tuh? Presiden tuh dipilih dan bisa Udah, kalau kita mau diskusi nanti, kalau kita mau enggak, saya nggak akan diskusi. Kalau nggak mau diskusi udah diem. Iya juga nggak ada poin. Ya, ngapain dia komentar? Ya, dua-dua cukup. Kalau saya bilang Jokowi tidak paham Pancasila, itu pendapat saya. Pertama, Jokowi paham Pancasila, pendapat saya kedua. Dua-duanya statusnya pendapat, nggak ada beban emosi di situ, nggak ada beban etis. Jadi nanti kalau pakai versi Pak Yunimar, kebebasan berpendapat adalah kebebasan untuk memuji presiden. Kalau mengkritik bukan kebebasan berpendapat. Dua-duanya statusnya saya kira pendapat. begini ya, Bung Rocky, saya kira begini ya. Kalau disebut kebebasan berekspresi, bukan berarti kita melakukan fitnah dalam tanda petik. Mengkritik boleh-boleh saja. Tapi kalau Bung Rocky mengatakan Pak Jokowi dan Presiden tidak paham Pancasila, saya kira ini terlalu naif bagi kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, bagaimana mungkin seorang Pak Jokowi, presiden kita ini tidak paham Pancasila, sementara dari sikap perilaku dia itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Bukan Pak. soal perilaku, pengertian dia tentang Pancasila. Bapak mau pengertian atau perilaku, Pak? Saya begini, saya hormati pendapat Pak Junimar. Kita mau pengertian itu apa? Benar, begitu. Gini ya, saya terangin pelan-pelan ya. Kita jangan berhayal, Pak. Saya tidak berhayal, saya kasih tahu poin saya ya. Kita lihat realita, jangan hayalan terus. Punya pendapat Jokowi paham Pancasila. Pendapat Junimar menghina saya. Karena bagi saya dia tidak paham. Kan dua-duanya pendapat kan. Anda mesti buktikan bahwa Pak Jokowi paham Pancasila. Saya bisa buktikan bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Dua-duanya pendapat statusnya. Cerdas. Jadi jangan kasih emosi di situ. Itu cuma pendapat. Bukan emosi, Pak. Bukan emosi. Sekarang begini, Pak. Pak Rocky mengatakan Pak Jokowi tidak paham. Oke, saya mau tanya, di mana ketidakpahaman beliau? Ya, oke, saya mau terangkan sekarang. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Saya terangkan. Silakan, Pak. Sedikit saja, Bang Rocky, waktu untuk menerangkan. Jokowi akhirnya pidato mengatakan bahwa kami beri BPJS itu gratis
kepada sekian banyak orang itu. Loh, itu bukan demokrasi, itu bukan Pancasila, itu memang kewajiban presiden. Nah, itu perintah undang-undang. Jadi, ini dulu ya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang diperintahkan undang-undang, itu saya nggak bisa kasih pujian. Karena itu memang tugas dia. Kalau dia katakan, oke, saya batalkan kenaikan BPJS, itu saya kasih pujian. Karena dia melakukan sesuatu beyond the call of duty. Yang melampaui, sebetulnya dia bisa naikin tapi dia nggak naikin. Jadi dia pro pada justice. Waktu dia naikkan, dia tidak pro pada justice. Bahkan saya bilang pada waktu itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu, PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Yang terakhir, ada Henry Yosodiningrat, politisi PDIP yang dulu sangat marah dan kesal kepada Rocky Gerung ketika mengkritik Joko Widodo. Bahkan politisi PDIP ini menyebut Rocky Gerung hanya ingin cari panggung dan mencari jabatan. Namun sekarang Henry Yosodiningrat tahu siapa orang yang mengkritik Jokowi hanya untuk panggung dan jabatan. Apa jawabannya kira-kira? Saya kalau itu gak usah Jokowi jawab, saya aja bisa jawab. Ya? Sesuai dengan putusan dari Dewan Justru Pak Jokowi nggak mampu jawab. Saya bayangkan dia nggak mampu jawab. Saya aja jawab itu. Karena itu coba. Sudah dijawab. Anda ini mengajukan pertanyaan. Kalau semestinya panelis mengajukan pertanyaan kepada Jokowi, pertanyaan seperti yang Anda kemukakan tadi. Saya katakan, kalau itu saya aja yang jawab, nggak usah Jokowi. Jawabannya yes, terlibat sesuai dengan putusan dari Dewan Kehormatan Perwira. Sudah itu. Ya udah. Ya sudah, apa lagi? Oke. Saya teruskan ya. Dan sebelumnya saya nggak kenal orang ini. Saya baru tahu sejak ditampilkan di ELC. Dan selalu saya cari panggung, selalu mencerca pemerintah. Itu aja yang saya lihat. Jadi malas sebetulnya saya itu debat, apalagi diskusi dengan orang macam ini. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Oke guys, itulah para politisi PDIP sewaktu jadi ternak Mulyono. Demokrasi itu memerlukan pikiran, bukan hanya manggut-manggut kepada penguasa. Kali ini kita akan saksikan ketika Rocky Gerung membuat anggota DPR dan politisi tak bermutu, dibuat dungu dan mati kutu di dalam perdebatan, disebabkan hanya menghamba kepada penguasa. Politik demokrasi itu harus berpikir agar bisa mendistribusikan keadilan, bukan menjadi feodal dan tunduk-tunduk kepada penguasa. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Ada Andre Rosadi, anggota DPR dan politisi Gerindra, yang dibuat mati kutu dan jadi dungu oleh Rocky Gerung ketika Andre mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah merawat demokrasi dengan baik. Namun yang terjadi, Andre dibuat malu dengan ucapannya sendiri oleh Rocky Gerung, sehingga membuat anggota DPR ini terpancing emosinya, terlihat dari raut wajahnya yang begitu kesal. Saya memang, Bang Rocky, ya, tidak setajam Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Buya Hamka yang abang sebutkan tokoh-tokoh besar Sumatera Barat. Betul. Tapi bang, saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Gak bisa begitu. Sebentar bang. Standar kita adalah Nasir, Hatta, Syahrir. Kalau Anda di bawah itu, Anda pergi dari demokrasi itu. Anda bilang Anda di bawah standar pendiri republik. Ya. Ngapain Anda ada di sini coba? Sebentar. Tapi satu hal yang bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat bang. Ini bukan soal dunia akhirat, ini soal ide republik, ide demokrasi. Maunya didengar saja. Tidak, Anda sendiri udah mengaku Anda di bawah standar. Ngapain Anda
bicara lagi. Saya nggak dengar orang di bawah standar. Kan Cara tadi dibilang dungu, saya akan berkampanye di Sumatera Barat. Silahkan abang berkampanye di Sumatera. Saya bertanggung jawab sebentar, Ini Bang. saya terangkan cara begini. Yang lain gak usah. Belajar dong. Standar kita itu bukan anggota DPR di Sumatera Barat. Standar kita adalah pemimpin-pemimpin republik yang datang dari Sumatera Barat. Itu standarmu. Masa Anda rendahkan standarmu sendiri? Astaga. Sebentar, Bang. Saya menghormati founding father saya. Ya, tentu. Founding father semua tidak mau dihormati oleh orang dungu. Ya, itu haknya abang bicara seperti itu. Tapi hak saya juga bicara. Saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat kinerja saya membangun Sumatera Barat maupun kinerja saya di DPR bisa diadu oleh 13 anggota DPR RI yang lain asal Sumatera Barat. Saya siap diadu. Kinerjanya. Ini artinya dia mau apple to apple antara apel sehat yaitu pendiri bangsa ini dan apel busuk yang dia pegang sekarang. Selanjutnya, ada Effendi Hoiri, politisi Partai Nasdem, yang dibuat mati kutu dan jadi dungu oleh Rocky Gerung soal koalisi dadakan Partai Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa ketika mengusung Anies dan Caimin sebagai Capres dan Cawapres 2024 yang lalu. Padahal sebelumnya, Anies dan AHY yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Jadi begitu kualitasnya berubah, kuantitas juga berubah. Dasarnya. Oke ya, saya coba cari kata penutup ya. Masa bisa dibantah? Ya boleh aja bantah tapi saya ada ilmu untuk membantah. Yes, ya. Saya terangkan pelan-pelan. Gak, kata penutup aja. Jadi kalau dikatakan apakah kalau Anies menang akan ada perubahan? Tidak. Tidak seperti yang dibayangkan waktu bersama-sama dengan Demokrat. Memang ada perubahan, tetapi kualitasnya udah berubah itu. Al-Muhafadzatu, sebentar. Ini jadi jangan memaksakan seolah-olah konsep Bung Rocky itu satu konsep perubahan yang paling mutlak. Ada konsep lain dan ini menjadi pilihan kami. Al-Muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya adalah ada hal lama yang baik dari Pak SBY yang baik, dari Jokowi yang baik, dari Bung Karno yang baik, dari Soeharto yang baik, dari Gus Dur yang baik, dari Ibu Megawati yang baik. Itu kita pertahankan, kita lanjutkan. Tapi juga ada perubahan-perubahan karena memang ini sunnatullah. Oke, saya ngerti. Jadi jangan memaksakan satu konsep seolah-olah ini otomatis salah, otomatis ini tidak. Jangan begitulah. Nggak ada ilmu pengetahuannya mutlak. Semuanya relatif. Karena itu jangan memaksakan suatu kehendak seolah-olah Bang Rocky di mana Nabi. Saya salut dengan pikiran-pikirannya, tapi ada hal-hal yang saya terkesan memaksakan seolah-olah ini kebenaran dari Rocky itu mutlak, seolah-olah itu wahyu. Tidak. Relatif apa yang dibawakan itu. Anda pakai kata relatif itu. Lalu Anda kritik saya, Anda jadi absolut. Loh, Anda bilang semua relatif. Bahkan ya justru itu poin Anda juga bahwa Caimin itu mengutip semacam sejarah dari NU itu absolut apa relatif? Yes, ya udah kalau gitu dengan ya karena itu saya mau terangkan versi ini. Ide koalisi itu adalah single paradigm. Itu dasarnya tuh. Jelas itu PDIP Perjuangan. Di mana di seluruh dunia ada koalisi yang 2 jam kemudian berubah tuh. Jadi Anda nggak ngerti artinya koalisi itu. Itu dungunya di situ tuh. Tadi saya mulai dengan karena Anda mulai dengan Tuhan mastermind itu. Yes itu oke. Saya mau kunci dulu ya. Tadi kalian mulai dengan siapa mastermind? Semua pergi pada langit itu. The Almighty God itu. Oke. Saya bilang tadi dengan inspirasi kata Einstein, Tuhan menciptakan peristiwa bukan dengan cara bermain dadu atau lempar dadu. Karena itu ada cawe-cawe, karena ada tuker tambah tuh. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak bermain dadu karena dia ingin ada kualitas di dalam politik, termasuk di dalam cara-cara tuker tambah politik. Kualitas itu hilang. Artinya dadu itu sekarang dipakai oleh iblis. Dadu itu namanya 20%. Jadi kalian bersama iblis menggali kuburan kalian sendiri. Terima kasih. Cerdas. Selanjutnya, ada mantan anggota DPR dari Partai Nasdem, Akbar Faisal, yang dibuat mati kutu dan jadi dungu oleh Rocky Gerung
soal hashtag ganti presiden pada tahun 2019 yang lalu. Akbar Faisal diskakmat oleh Rocky Gerung bahwa orang yang suka menggunakan PowerPoint adalah orang yang tidak punya power dan tidak punya poin. Cerdas. 2019 ganti presiden. Loh, hashtag itu adalah fiksi. Ngapain beraksi dalam fiksi? Kan belum terjadi 2019 pergantian presiden. Jadi siapa yang ngajarin presiden untuk beraksi terhadap fiksi itu? Reaksi terhadap fiksi adalah fiksi juga ini. Tetapi kita bisa baca bahwa kalau orang beraksi terlalu keras terhadap sesuatu yang fiksional, itu ada problem di dalam stabilitas psikisnya itu. Silakan Mas Arya kalau mau jawab dulu. Saya jawab. Begini, baru kali ini saya mau mendebat Pak Rocky Gerung karena menurut saya kali ini memang harus Anda mendengarkan sesuatu juga. Oke. Ya, mengatakan bahwa reaksi yang apa tadi istilahnya itu? Iya, fiksi dan segala macam. Masalahnya adalah saya juga memahami apa yang disebut dengan agenda setting. Itu gurunya di samping Anda itu, Salim Baskul itu. Effendi Ghazali mengajarkan saya itu. Jadi fiksi kemudian itu yang Anda minta untuk tidak kita tanggapi secara berlebihan, itu sebenarnya adalah sebuah agenda setting. Dan agenda setting itu adalah untuk baru kali ini saya lihat Pak Rocky itu membuka jaket. Nah. Pak Rocky Gerung pada banyak bagian kritikan saya nikmati. Tetapi menurut saya ada juga yang perlu Anda dengarkan. Setidaknya Anda menganggap bahwa kami tidak bodoh-bodoh amat memahami. Saya paham bahwa Pak Akbar setumpuk data, tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya. Karena dari awal dia udah disclaimer bahwa dia bukan ahli ekonomi, bukan ahli statistik, bukan ahli matematik tuh. Jadi ngapain saya dengar itu? Pak Rocky, Anda udah dijak. Pak Rocky, seharusnya Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi, yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda bantah lagi. Ya memang saya ngerti, karena itu slide, PowerPoint tadi. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya poin sebetulnya. Bang Kamis, apa lagi? Drop komen dikit. Sudah ada. No. Bukan saya cuma komen bahwa logikanya keren. Logikanya keren.